Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adi Prasetya Nugraha L200190173, Labib Majid L200190174, dan saya Rahmat Nur Sulistiawan L200190194, Muhammad Dafa Izulhaq L200190204, Ahya Ihsan Fairuz Syifa L200190208. Saya di sini akan menjelaskan tentang graf atau graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Saling menghubungkan. Sejarah graf. Masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg. Simpul atau dapat dipanggil vertex, yaitu menyatakan daratan, dan sisi atau edge menyatakan jembatan. Dan bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Definisi graf itu sendiri adalah, bisa dilihat, graf G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertis dalam himpunan V1, V2, dan selanjutnya. E yang merupakan himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, dan selanjutnya. Dapat dilihat gambar 2 di sini. G1 merupakan graf sederhana dan G2 graf ganda, C graf semu. Contoh 1 pada gambar G1. V di sini ada 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Dan E, edge yang menghubungkan antara titik tersebut ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. G2. G2 di sini juga memiliki 4 titik, 1, 2, 3, 4. Dan E, sisi yang menghubungkan ya E1, 1, 2, E2, 2, 3, E3, 1, 3, dan E4, 1, 3. Menghubungkan antara 1 dan 3. Dan selanjutnya bisa dilihat G3 juga demikian seperti halnya G1 dan G2. Dan pada G2 sisi E3 sama dengan 1 dan 3, dan sisi E4 sama dengan 1 dan 3. Dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Dan pada G3 sisi E8 di sini 3, 3 dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis. 1. Graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar di samping adalah contoh graf sederhana. Dan yang kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 adalah contoh graf tak sederhana. Ya, ini. Dan gelang.
Lanjut, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Graf berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya berhingga, dan graf tak berhingga yang jumlah simpulnya tidak berhingga banyaknya, disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Satu, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah gambar pada gambar 2 yang tadi. Ya, bisa gambar ini. Ya, seperti ini. Ini termasuk graf tak berarah. Dan yang kedua adalah graf berarah atau direct graph atau digraph. Graph yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah gambar 3 adalah graf berarah. Ya, ini ada arahnya. Ya, bisa dilihat dalam tabel 1 ini jenis-jenis graf. Graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Mulai dari sisi ganda diperbolehkan atau tidaknya. Contoh terapan graf. Contoh 1 yaitu pada rangkaian listrik. Bisa dilihat ini. Ini memiliki 6 simpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan isomer senyawa kimia karbon pada metana CH4, etana C2H6, dan propana C3H8. Memiliki simpul ya. Ini memiliki 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 simpul. Dan yang ketiga, transaksi konkurer pada basis data terpusat. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. T2 menunggu transaksi T1. T1 menunggu transaksi T3 dan T3 menunggu transaksi T2. Ini bisa disebut deadlock. Contoh keempat, pengujian program. Ya, ini bisa dilihat program ketika di komputer dituliskan seperti ini. Keterangannya nomor 1 yaitu read ini. Langkah pertama, yang kedua, tiga, 4, 5, 6, 7 ya. 1. Dan yang terakhir adalah terapan graf pada teori otomata, yaitu pada mesin vending machine atau mesin otomatis. Ini bisa dilihat A, 0 sen dimasukkan, yang B 5 sen dimasukkan, A, B, C, D ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labib NIM L 2001-90-174 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan terminologi graf. Nah, di sini ada gambar 4 yang menunjukkan untuk menjelaskan terminologi graf. Ada G1, G2, dan G3. Nah, ketenggangan. Yang pertama itu ketenggangan, adjacent.
Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau, lihat G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Nah, ini. Jadi simpul 1 nyambung dengan 2 dan 3. Sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Nggak nyambung secara langsung. Nah, kemudian persisian atau insidensi. Untuk persisian E, ini E sama dengan VC PK dikatakan E persisian dengan simpul VC atau E persisian dengan PK. Nah, ini E persisian dengan simbol V dan V sama dengan bisa dikatakan persisian dengan VC atau V dan K. Kemudian tinjau, lihat G1, sisi 2 dan 3 persisian dengan simbol 2 dan 3. Nih, G1 sisi 2 dan 3 itu persisian dengan 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Kemudian sisi 2 dan 4 persisian dengan simbol 2 dan 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak persisian dengan 4. Kemudian di nomor 3 simbol terpencil ada namanya isolated vertex. Simbol terpencil adalah simbol yang tidak mempunyai sisi yang persisian dengannya. Lihat graf 3. Bentar, saya edit, ini belum diedit. Nah, simbol terpencil ialah simbol yang tidak mempunyai sisi yang persisian dengannya. Lihat G3, simbol 5 adalah simbol terpencil. Nah, G3, nah ini simbolnya tidak nyambung, kayak tidak persisian. Jadi simbolnya ini terpencil. Kemudian yang nomor 4 ada graf kosong atau null paragraf atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. N besar, N kecil, gambar contohnya ini himpunan sisinya merupakan himpunan yang kosong. Jadi tidak ada sisinya. Semuanya tidak ada garis-garisnya seperti yang contoh G1 dan G2 tadi. Kemudian nomor 5 adalah derajat atau degree. Derajat suatu simbol adalah jumlah sisi yang persisian dengan simbol tersebut. Lihat, sudah jelas ya tadi ya, yang G1 sama dengan D1 dan seterusnya. Kemudian ini yang kedua, D1 sama dengan 3 persisian dengan sisi ganda. Nah, ini. Kemudian lihat G3 itu 0 simpul yang yaitu D5 sama dengan 0 simpul terpencil, D4 sama dengan 1 simpul anting-anting atau pendant vertex. Nah, kemudian yang ini selanjutnya adalah pada paragraf berarah. DIN, ini DIN-nya kecil. Nah, DIN V sama dengan derajat masuk atau in degree. Kemudian jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian D out. Nah, D out derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simbol. Lihat ini. Nah, di sini ada contohnya, contoh gambarnya.
pada G4, ini G4, itu D1 itu sama D1 sama 2 itu menjorok keluar sama yang ke D2. Terus yang D2 yang D2 ini satu itu menjorok ke dalam, ini yang D1 menjorok ke dalam, kemudian yang D1 sama dengan 2 ini menjorok, D1 itu menjorok ke dalam sama yang D2. Terus juga ada yang D1 itu juga bisa menjorok keluar, dan selanjutnya nih bisa dilihat sendiri. Kalau saya terangkan semua nanti malah kelamaan. Kemudian lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, di sini ada sigma V dengan E, terus F V besar. Nah, rumusnya ini. Lihat G1. Nah, jadi D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Nah, ini kan 2 kali jumlah sisi sama dengan 5. Sisinya kan ada 5. Nah, itu dikali 2. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dikali 2. Di sini kan semua jumlah genapnya itu 2 kali jumlah sisi pada jumlah sisi graf tersebut. Nah, jadi 10. Pun sama seperti yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama tadi. Jumlah sisinya 4. Kemudian dikali 2. Nah, contoh 2. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B. Nah, ini penyesuaian untuk nomor A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Nah, ini kan sama dengan ganjil, jadi tidak bisa digambar. Kemudian yang B, yang contoh genap, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Nah, jadi 16 bagi 2 berarti 8. Iya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu 11. Kayak sisinya. Kemudian yang nomor 6, lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simbol awal V0 ke simbol tujuan Vn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan V2. Vn sama dengan Vn, V, N-1, En, Vn, sedemikian sehingga E sama dengan V0, V1, E1 sama dengan V1, V2, dan seterusnya. Dan En sama dengan Vn min 1 Vn adalah sisi-sisi pada graf G. Tinjau graf G1, lintasan 2, 3, dan 2, 4, 3 adalah lintas. Kita lihat nanti G1 adalah lintasan 2, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi barisan sisi 2, 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Kemudian panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Nah, nomor 7 adalah ada siklus atau cycle atau sirkuit.
Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Pada G1 adalah sebuah sirkuit. 1, 2, 3, 1. Nah ini 1, 2, 3. Ini kan akhirnya kayak semua simpulnya itu apa namanya? Ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Awalannya sama, akhirnya juga sama. Ini kan sama semua. 1, 2, 3. Kemudian nomor 8 ada connected atau terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 dan V2. G disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpul V1 dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnect graph. Kemudian di sini ada graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak terarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Saling hubung berarti ya. Kemudian jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph, apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Di sini kita lihat contohnya. Di sini. Ini kan saling hubung semua satu sama lain. Ini bisa ke sini, terus di sini, terus ini di sini. Nah, kalau ini kan tidak, gambar 2, 3, dan 4 kan tidak terhubung sama 1 dan 2. Jadi graf terarah terhubung lemah. Nah, kalau di sini kan terhubung semua, jadi graf terarah terhubung kuat. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian yang nomor 8 yaitu upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf G1, V1 E1 adalah subgraf dari G jika V1 V dan E1 E. Komplement dari upagraf G1 terdapat graf G adalah G2 sama dengan V1 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E berisian dengannya. Sini ada contohnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah upagraf rentang atau spanning parat subgraf. Upagraf G1 sama dengan V1 E1 dan G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Di sini ada contohnya graf G1, kemudian B2 dan C. Gambar 1 yaitu graf G besar. Gambar 2 ini graf rentang dari G. Ini kan rentang, tidak menyambung. Nah, di sini bukan ada contoh yang bukan paragraf dari rentang G. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf, dan saya sendiri juga belum paham betul tentang materi ini. Jadi apabila ada salahnya mohon maaf, dan ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
nanti materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi itu untuk nomor 10, graf berbobot. Baik, graf. Graf berbobot adalah graf yang setiap isinya diberi sebuah harga atau bobot. Di sini contoh ya, beberapa graf sederhana khusus antara lain yaitu untuk A, graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulnya lainnya. Graf lengkap dengan buah simpul dilambangkan dengan AN. Jumlah sisi graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N-1/2. Untuk B, graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan simpul N dilambangkan dengan CN, C besar, N kecil. Untuk C, graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. D, graf bipartit. Graf G himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Representasi graf yang nomor 1, matriks ketetanggaan atau adjasensi matrik dirumuskan sebagai berikut. IJ, jika simpul I dan J bertetangga AIJ. 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Contohnya seperti ini. Kemudian derajat tiap simpul I. Untuk A, untuk graf tak berarah dirumuskan sebagai seperti ini. B, untuk graf berarah. Ini untuk rumusnya. D in VJ sama dengan jumlah pada kolom J. Sama dengan D out VI sama dengan jumlah nilai pada baris I. Untuk nomor 2, matriks bersisian. Rumusnya A sama dengan AIJ. AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nomor 3, senarai ketetanggaan atau adjasensi list. Graf isomorfik. Isomorfik graf. Dua buah yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul kedua dan antara sisi-sisi kedua, sedemikian sehingga hubungan bersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul O dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul O
aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Ini untuk gambar isomorfik dengan G2. Tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Sedangkan ini untuk gambar graf A dengan graf B isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua graf isomorfik memenuhi ketiga syarat sebagai berikut. DEO 74. Nomor 1 mempunyai jumlah simpul yang sama, kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama sederajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Haya Ihsan Faroshifa dengan NIM L200190208 akan melanjutkan penjelasan materi dari Mas Adi, yaitu di mana saya akan memasuki penjelasan graf planar dan graf bidang. Yang pertama, graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Sebagai contoh gambar yang pertama, yaitu pada samping kiri ada gambar K4 adalah yaitu graf planar, dan gambar kanan K5 bukan graf planar. Ya, kita dapat melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut. Kemudian graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Ya, graf bidang terdapat contohnya seperti seperti berikut, 3 gambar ABC. Ya, ini adalah semua graf bidang. Kemudian contoh persoalan utilitas atau utility problem yang pada gambar yaitu gambar A yaitu graf persoalan utilitas, dan gambar B adalah graf persoalan utilitas bukan graf planar. Perbedaannya terdapat pada garis lengkung dan garis lurusnya itu. Kemudian sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Jumlah wilayah pada gambar planar dapat dihitung dengan mudah, yaitu seperti contoh gambar berikut ini. Ya. Kemudian kita memasuki rumus Euler, yang dimana rumusnya yaitu N min E plus F sama dengan 2. Yang dalam hal ini F adalah jumlah wilayah, E adalah jumlah sisi, N adalah jumlah simbol. Contoh, pada gambar 6.44, E sama dengan 11 dan N sama dengan 7, maka F-nya sama dengan 11 min 7 plus 2 sama dengan 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi atau dengan E lebih besar 2, selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih besar sama dengan 3F per 2 dan E lebih kecil sama dengan 3N min 6. Kemudian contoh kedua, pada gambar 6.44 di atas, 6 lebih besar sama dengan 3 kali 4 bagi 2 dan 6 lebih kecil sama dengan 3 kali 4 min 2. Ketidaksamaan E lebih kecil 3N min 6 tidak berlaku untuk graf K3,3 karena E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. 9 kurang dari sama dengan 3 kali 6 min 6 sama dengan 12. Jadi E kurang dari 3N min 6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Kemudian
kita membuat asumsi baru. Setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh E lebih kecil sama dengan 2N min 4. Kemudian contohnya yaitu graf K 3,3 pada gambar 6.43a memenuhi ketidaksamaan E lebih kecil sama dengan 2N min 6 karena E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. Maka 9 lebih kecil sama dengan 2 kali 6 min 4 sama dengan 8 dan jawabannya salah. Yang berarti K 3,3 bukan graf planar. Kemudian kita memasuki teorema Kuratowski. Ya, di mana sifat graf Kuratowski adalah pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua, graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Ketika penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Dan terakhir, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf yaitu dapat seperti contoh pada gambar A, B, dan C. Yang dimana gambar A yaitu graf Kuratowski pertama, B dan C yaitu graf Kuratowski kedua atau keduanya isomorfik. Ya, seperti perbedaannya seperti gambar di atas. Kemudian masuk ke graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homoomorfik atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Ya, seperti gambar 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Ya, seperti gambar samping kiri. Kemudian contohnya, sekarang kita menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G pada gambar 6.47 bukan graf planar karena ia mengandung upagraf atau G1 yang sama dengan K 3,3. Ya, pada gambar sudah tertera gambar kanan yaitu graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K 3,3. Dan terakhir dari materi penjelasan saya yaitu pada gambar di bawah ini G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homoomorfik dengan K5 atau dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Contohnya seperti gambar di bawah yaitu graf G, upagraf G1 dan G yang homoomorfik dengan K5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul NIM tahun 20019 Muhammad. Saya akan melanjutkan materi dari semester sebelumnya tentang lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Pada gambar samping ini, lintasan Euler pada graf A, gambar A adalah 3, 1, 2, 3, 4, dan 1. Yang kedua yaitu lintasan Euler pada graf gambar B adalah 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, dan 3. Yang ketiga yaitu sirkuit Euler pada graf gambar C adalah 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, dan 1. Sirkuit Euler pada graf gambar D adalah A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, dan A. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Jadi, gambar A dan B adalah graf semi-Euler, gambar C dan D adalah graf Euler, gambar E dan F bukan graf semi-Euler ataupun graf Euler. Teorema. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teorema yang kedua yaitu graf tidak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Katakan bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler adalah mempunyai lintasan Euler pasti mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak sebaliknya. Teorema yang ketiga yaitu graf tidak berarah G adalah graf Euler
memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Teorema keempat yaitu graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. G yang memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Dan dilihat di sini gambar graf A berarah Euler. Jadi A, G, C, B, G, E, D, F, dan A. Gambar B, graf berarah semi-Euler, yaitu D, A, B, D, C, B. Dan yang terakhir gambar C adalah bukan graf Euler maupun semi-Euler. Selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asam yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan dengan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi-Hamilton. Gambar samping ini, yang pertama itu gambar A yang memiliki lintasan Hamilton, misal 3, 2, 1, dan 4. Gambar B adalah graf yang tidak memiliki lintasan Hamilton, yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Gambar C adalah graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ya, yang gambar sebelah kanan ini untuk gambar A yaitu dodecahedron Hamilton. Dan gambar B adalah graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Teorema yang pertama yaitu syarat cukup, jadi bukan syarat perlu, supaya graf sederhana G dengan N lebih besar dari 3, yang lebih kecil dari 3, buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat setiap simpul paling sedikit N bagi 2, yaitu dV lebih besar dari N per 2, untuk setiap simpul V di G. Teorema kedua yaitu setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema yang ketiga yaitu dalam graf lengkap G dengan N, buah simpul N lebih besar dari 3, lebih besar sama dari 3, terdapat N kurang dari 1 tidak sama per 2, N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema terakhir yaitu di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih dari sama dengan 3 dan N ganjil, terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap dan N lebih besar dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contoh, persoalan pengaturan waktu. 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang oleh sebuah meja gendut. Mereka memutuskan itu sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan jumlah dapat dilaksanakan? Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9-1 per 2, itu 4. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Mengandung sirkuit Euler, tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton, mengandung lintasan Euler maupun lintasan Hamilton, tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton, dan sebagainya. Graf gambar A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler, sedangkan graf gambar B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Mungkin itu saja dari kelompok ini. Bila kamu